Iya, ngerekrut terus gitu. Kalau ekonomi gimana Pak di sana? Kalau kemarin di sini tuh sempet Indonesia nyentuh 17.000 lebih gitu sih satu dolarnya. Ya, Itu wah gila udah mulai gitu. Tapi sekarang udah turun udah 15 berapa gitu gue lupa. Udah itu 15 wajar sih. ribuan sih. Kalau dibilang ekonomi kepukul itu sebenarnya nggak cuma Indonesia sih. Hampir semua Semua ya. negara, di Jepang sendiri pun kasus yang paling fatal itu yang pernah gua baca di berita. Jadi ada penginapan penginapan tradisional di daerah mana ya, Aichi kalau nggak salah. Gue udah lupa sebenarnya, itu artikelnya lama. Jadi dia itu pernah bisnisnya lagi mandek, terus dia eh, kerjasama dengan perusahaan Chinese. Jadi kemudian bisnisnya itu mulai jalan lagi ketika at least ya di dalam sebulan itu ada 40 grup orang Chinese datang ke tempatnya dia gitu. Nah, ketika COVID-19 ada gitu, bayangkan 40 grup itu yang tiap bulan itu datang, tiba-tiba hilang semua gitu. Gila itu. Kacau Hmm. sih. Dan dan akhirnya nggak kuat juga kan hotelnya itu, apa sih, penginapan tradisionalnya itu akhirnya ya filing file of bankruptcy itu. Jadi dia menyatakan pilot gitu. Terus bisnis yang lain pun gua rasa mengalami yang sama sih di Jepang. Jadi eh, khususnya bisnisnya yang B2C kan. Karena B2C itu kan impactnya kan gede, karena kita ketika customernya menurun ya Iya. pendapatannya Balik. menurun gitu loh. Itu sama kok di Jepang juga. Gua nggak ngerti sih detailnya gimana kebijakan ekonominya di Jepang, tapi dibilang kena impact ya kena kena banget menurut gue di Jepang, karena Jepang itu cukup bergantung sama turismenya dia juga gitu loh. Bayangkan nih, orang-orang Chinese yang tajir-tajir itu sebenarnya senang senang ke Jepang buat beli barang-barang branded kayak Louis Vuitton gitu, kayak Chanel gitu-gitu, kayak Hermes gitu-gitu. Bahkan sebagian Tuh, besar turis Jepang pun rata-rata dari Cina juga ya. iya. Sebagian Nah, besar ya. ya gitu. Jadi ketika turisnya berhenti ya udah tamat. Ditambah lagi nih, Olympic cancel. Ya tahun ini udah gelap banget sih sebenarnya Jepang. Gila-gila. Tapi Teman gua oh ya, teman gua itu ada yang kerjanya di apa sih namanya? eh Dia bangun-bangun eksibisi gitu loh. Dia kontraktor eksibisi lah, kontraktor, kerjanya di kontraktor di event-event kayak gitu. Nah, ketika ada COVID-19 itu kan semua eksibisi, semua event kan ditutup, ya kan? Ya ujung-ujungnya dia nggak punya kerjaan, udah gitu. Dan dia akhirnya keluar dari situ cari kerjaan lain. Nah, bayangin aja, sebulan dia cuma dapat 5 mang segala macam, 5 mang doang. Gimana bisa hidup? 5 mang itu 50.000. Itu bahasa Jepang. terus gue bengong pak. 50.000 yen. 50.000 5 ya. mang. 5 Iya. mang loh. Terus kalau kriminalnya gimana pak di sana? Ya apa ya? Emang kriminalnya sedikit ya, di Jepang akan Sedikit. selalu sedikit kayak gitu. Jadi di Indonesia itu kan kemarin ada pelepasan narapidana berapa puluh Ya ribu itulah, gitu kan. aduh, Sekarang itu nggak ngerti lagi sih wah gimana gila cerita. sih ini sekarang jadi naik gitu sih kriminalnya parah. Tadinya Ya yang sebenarnya bukan gara-gara itu doang sih, karena kita perlu tahu bahwa di Indonesia itu banyak yang apa sih namanya, pekerjaan yang bergantung pada upah harian ataupun penghasilan harian gitu loh. Dan bisnisnya dia pun B2C kan. Nah, ketika customernya hilang lah, dia mau gimana gitu loh. Kayak Gojek aja. Kayak Gojek, kalau dia nggak keluar rumah, nggak makan. duit dari mana?
nggak makan. Nah kayak gitu. Nah untuk urusan kayak gitu ya tergantung pemerintahnya sih sebenarnya. Kayak gimana gitu. Yang jelas sih Jepang ya tetap seperti Jepang, cuman orangnya jadi lebih sepi aja gitu. Kriminal ya apa ya, balikin ke ininya juga sih, orang-orang di Jepang itu jarang banget komit sebuah kriminal kecuali dia emang gila, udah gitu dong sih. Bukan gila sih, psycho. Psycho. Giliran ada itu biasanya psycho, kayak yang cewek nusuk pacarnya itu yang terus mulai suki iya, apa itu suki itu gila suka yang dia akhirnya pengen mati bareng gitu ya. iya Itu sadis sih. kayak gitu lah biasanya. Kemungkinan motif kriminal yang difaktori oleh ekonomi itu di Jepang sedikit menurut gue ya. Misalkan pembunuhan itu biasanya bukan faktor ekonomi kayak gitu, dan pencurian itu jarang banget sih biasanya. Kalaupun lu dompet lu jatuh di jalan biasanya balik lagi sih, kecuali yang ngambil orang foreigner juga ya, gaijin juga ya, Iya, tahu itu bisa jadi. Kalau orang Jepang sih biasanya balik lagi. Teman gua dulu iPhone-nya hilang balik. Itu ngambil kantor polisi Pak biasanya. Jadi waktu itu dia kayak udah pasrah kan sebenarnya iPhone-nya, dia nggak tahu, nggak inget jatuh di mana, hilang di mana, dia nggak inget. Jadi udah pasrah seminggu, nggak nyampe seminggu atau apa ya, tiba-tiba dia ditelepon, ditelepon atau dihubungi. Nah dia dibilang bahwa handphonenya ditemukan di bis. Ya kalau yang nemu orang Jepang sih biasanya dibalikin, tapi kalaupun foreigner pun kayaknya biasanya balikin sih. Lu part time aja lu udah bisa hidup, udah bisa gitu. hidup. Jadi faktor itunya sendiri pun kayak celah untuk membuka keinginan buat melakukan itu pun kayaknya kecil sih di Jepang. Menurut gua kenapa kriminalitas di Jepang kecil sih kayak gitu. Cuman kadang-kadang mentalnya aja ada agak aneh ya. Jadi biasanya yang kriminal itu psycho aja udah di Jepang. Terus Pak, terakhir kita udah ke penutup nih. Setelah COVID, kira-kira harapannya apa nih buat harapan jangka pendek buat sih sebenarnya gue udah nggak betah di rumah. Gak enak banget sebenarnya kayak. Emang habis COVID mau ngapain nih? Ya harusnya kan gue masuk kantor. Harusnya gue merasakan menjadi orang fresh graduate masuk kantor, merasakan kembali masuk kantor gitu. Itu nggak terasakan sebenarnya. Semuanya di remote kan. Jadi work from home gitu, terus nggak enak banget sebenarnya meeting lewat internet, lewat video call segala macam, karena sometimes kayak ada kendala apa segala macam, pokoknya nggak enak deh. Kayak ya apa ya, kangen berinteraksi dengan orang sih lebih tepatnya kayak gitu. Ya jangka panjangnya sih karena Jepang itu kayaknya sudah sepertinya sistemnya itu udah cukup sempurna, kayaknya ya semoga aja Jepang nggak banyak yang kolaps lah pokoknya gara-gara ekonominya rusak gitu, udah itu doang. Tapi kalau keinginan jangka panjangnya sih gue lebih lebih concern ke Indonesia sih sebenarnya, kayak buat semuanya lah, nggak cuma pemerintahnya, kalian juga gitu loh, orang-orang Indonesia aja, bahwa suatu saat bakal ada pandemi kayak gini lagi gitu, kejadian kayak gini lagi. Jadi ya berbenah diri semoga, lah ya semoga dengan adanya wabah yang sekarang ini kita bisa banyak belajar gitu loh. Nggak cuma pemerintahnya, mungkin kalau pemerintahnya ya kalian udah harus siap dengan sistem gitu loh, misalkan bakal ada kayak gini lagi tuh kayak gimana gitu penindakannya gitu loh. Jangan ketawa-ketawa terus suruh berdoa doang gitu. Karena percuma juga sih kalau misalkan kita dari pemerintahnya udah aturin peraturan gitu terus warganya nggak turutin, ya
sama Nah Jepang itu juga makanya sih. itu kan dua Iya. arah kan. Jadi semuanya pesan ini buat semuanya gitu. Kalau pemerintahnya, kalau secara pemerintahnya ya lu harus buat sistem gitu loh. Apa sih waktu itu kayak jangan sombong juga waktu itu kayak mentang-mentang nol Iya. eh, kayaknya santai-santai aja padahal gua ya gua nih cerita tadi yang gua ceritain itu gua baru dengar sekarang dan itu Heeh. ada banyak kejadian itu di bulan Februari bro. Dengan secara tidak langsung kan sebenarnya udah masuk kan dari Januari Februari ke Indonesia cuman nggak ada gitu loh. Kali aja mereka masuk serempak mereka masuk rumah sakit terus mereka sembuh karena imunnya kuat tapi kan di rumah sakit itu mereka menyebarkan ke orang lain. Iya, yang mungkin belum terjangkit udah Nah kena kayak duluan. gitu ya pemerintahnya ya jangan jangan sombong juga kayak kemarin gitu kan. Jangan ketawa doang ketawa doang terus Gila. malah nyuruh kita berdoa gitu jangan kayak gitu. Jadi ya kita harus siap dengan semua sistem mempersiapkan sistem ketika bakal terjadi kayak gini lagi. Terus ya buat yang masyarakatnya juga ya jangan sombong juga sih. Iya, bener. Kebanyakan orang Indonesia ngeremehin sih makanya. Jadi kalau kita melihat untung untungnya kan cukup beruntung karena meskipun penyebarannya cepat tapi ini bukan menjadi salah satu virus yang mematikan gitu loh. Kecuali orangnya punya komplikasi penyakit ya, terutama komplikasi penyakitnya di paru-paru itu udah fatal banget sih kalau kena virus COVID-19 ini gitu loh. Untungnya itu bukan virus yang mematikan, jadi kalaupun kalian kena imun kalian kuat, kalian pasti bisa recover meskipun paru-parunya nggak balik lagi gitu maksudnya. Paru-parunya kondisinya tetap rusak gitu loh. Iya, mungkin Yang gua bisa tahu. balik tapi nggak maksimal kayak dulu kali. Iya nggak maksimal gitu. Itu sekarang bayangkan ketika beberapa ke depan gitu 10 tahun lagi ya nggak tahu lah pokoknya akan mengalami kejadian yang sama tapi virusnya penyebarannya cepat dan ganas. Nah itu lebih fatal lagi, itu udah kayak pembunuhan massal gitu jadinya. Jadi kayak Gila. ya banyaklah belajar dari kejadian sekarang gitu supaya kita lebih siap mulai dari pemerintah dan masyarakatnya di beberapa tahun ke depan. Siap. Oke, jadi sampai sini dulu aja kita ngobrol-ngobrolnya paling Mbak. Iyalah. Ya kita ngobrol-ngobrol lagi kapan-kapan. Oke, jadi thank you udah mau apa ini? Bukan udah mau datang ya, tapi udah mau ngobrol bareng. Peluang. Iya. Ngobrol bareng. Soal COVID ini. Jadi oh ya, ada YouTube channel juga Pak ya? Ada, meskipun sebenarnya nggak ada videonya, jadi cuma kadang-kadang kan mungkin ada yang malas gitu, cuma pengennya dari YouTube ya gua upload aja di YouTube meskipun paling yang lihat juga beberapa orang doang, tapi fokusnya mainnya itu sebenarnya di podcastnya itu di podcast platform kayak Spotify dan lain-lain, terus sama di website sih. Tapi kalau YouTube ada sih, meskipun susah dicari. Tapi kalau dicari kayak tadi naikin Tokyo itu ya. Iya. Oke, nanti paling di website di bawah deskripsi tinggal kalian klik kayak nanti tinggal langsung direct ke websitenya. Jadi kalian buat yang suka informasi tentang Jepangan jadi bisa mampir ke websitenya Pak Aiman. Jadi dia ngebahas tentang kehidupan di Jepang juga. Jadi kalian bisa tahu seputar informasi Jepang juga. Banyak, ada beberapa bintang tamu juga yang diundang. Jadi bukan bintang tamu ya, narasumber gitu buat ngebahas satu topik yang mungkin membantu kalian mungkin buat ke Jepang karena biasanya yang gua datengin itu kayak emang orang yang ada sangkut pautnya dengan Jepang gitu, kayak entah bisnis yang bersangkut paut dengan Jepang atau memang dia teman gua yang tinggal di sini terus bekerja di industri tertentu gitu. Jadi kayak pengalamannya dia tuh gimana sih kayak kerja di Jepang, apakah sama dengan Indonesia ya, kayak gitu-gitulah. Jadi lebih ke obrolan kayak gitu. Oke, jadi thank you banget Pak udah sama-sama bareng. Jadi sampai sini dulu aja video tentang COVID-nya buat perbandingan Jepang sama Indonesia. Jadi makasih banyak yang udah nonton. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.
Bentar. Ya. Ini Brian, salam kenal. Aku Yemi mah, salam kenal juga. Muridnya Ko Aiman dulu ya? Iya. Terus awkward gitu tuh, bingung.